Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Mas Jun Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat daftar isi pada dokumen Microsoft Word. Nah, daftar isi yang akan kita buat kira-kira bentuknya seperti ini, dengan pengaturan nanti secara otomatis tanpa harus membuat titik-titik secara manual. Nah, kita mulai saja. Kita buka halaman kosong dari Microsoft Word seperti ini, lalu kita ketikkan daftar isi, kemudian kita letakkan di tengah, kita tebalkan sedikit. Oh ya, biasanya kita menggunakan huruf atau font Times New Roman 12 dengan ukuran 12 seperti ini ya, standarnya seperti itu. Lalu untuk bagian berikutnya kita buat teksnya rata kiri kanan dengan menekan Ctrl J pada keyboard. Lalu kita membuat daftar isi apa saja yang akan kita masukkan dalam daftar isi. Biasanya di halaman ini bagian pertama tentu ada halaman judul, mungkin tidak huruf tebal ya, halaman judul. Nah, setelah kita ketik halaman judul, lalu kita mengatur tabnya. Pengaturan tab ada di bagian paragraf, lalu kotak tab ada di paling bawah sebelah kiri kita, seperti ini. Nah, di sini kita mengatur tab top position untuk titik-titiknya. Misalnya saya buat untuk di sini 14,5 dengan alignment rata kanan. Ulangi, ini alignmentnya rata kanan dengan menggunakan titik-titik model 2, kemudian kita set. Nah, berikutnya kita buat lagi top 15 dengan alignment rata kiri tanpa titik-titik, set juga, baru oke. Nah, untuk melihat hasilnya kita tekan tab pada keyboard seperti ini, tab, kemudian tab sekali lagi untuk meletakkan nomor, misalnya nomornya I ya, I kecil, dan enter. Di bagian kedua kalau kita lihat contoh ini, misalnya halaman persetujuan, halaman pengesahan ya, halaman tujuan ya, tab sekali lagi, kemudian kita buat I 2 kali, ada lagi halaman sama, tab sekali lagi, kemudian 3, dan apa lagi misalnya ya, kalau kita lihat contohnya ada halaman pernyataan, kata pengantar, daftar isi. Oh, kita langsung aja ke kata pengantar. Ini sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Kalau ini kita untuk contoh saja, kita buat kata pengantar, kita tekan tab di keyboard, kemudian kita kasih nomor halaman, enter lagi, kemudian daftar isi, kita tekan tab sekali lagi, kemudian kita kasih nomor. Nah, seperti itu. Nah, lanjut, misalnya kita masuk ke bab 1. Nah, biasanya ini di bab 1 ada pakai sedikit jarak nih ya. Kita ketik sini bab 1.
spasi, kemudian kita enter, enter ya spasi maksud spasi itu tab, kemudian tab sekali lagi, ini nomor 1. Nah, untuk subbab itu biasanya menggunakan numbering ya. Numbering itu kita pilih pakai model yang mana. Biasanya menggunakan ABC mungkin. Yang inilah gitu ya. Ini bab 1. Oh, bab 1 ini bab 1 pendahuluan. Ya, ada situ ya pendahuluan. Kemudian kalau kita lihat di sini latar belakang masalah. Sama kita tekan tab juga untuk membentuk titik-titik dan kita kasih nomor 1 misalnya. Enter lagi, secara otomatis membentuk yang B. Setelah masuk yang B, bagian kedua identifikasi masalah. Seperti itu. Kemudian kita tekan tab sekali lagi untuk nomor, misalnya di halaman 5 misalnya. Dan kita enter lagi. Pakai setelah identifikasi masalah, misalnya kita buat lagi batasan masalah. Ya. Batasan masalah. Kita tekan tab sekali lagi, kemudian kasih nomor misalnya 7. Ya, dan seterusnya lah ya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini tergantung kebutuhan masing-masing saja. Oke, selanjutnya masuk di bab 2, nanti tentu formatnya sudah kembali ke yang bab itu ya, bab 1, sama dengan yang bab 1. Nah, kita samakan formatnya dengan cara setelah seperti ini nih, kita tekan backspace. Ya. Ya, sampai sejajar kursornya dengan bab 1. Baru kita ketik lagi bab 2. Misalnya di bab 2 ini tinjauan seperti itu, atau kajian pustaka ya. Ini ada di misalnya di nomor 10. Nah, setelah bab 2 tinjauan pustaka itu kita akan kembali membuat seperti subbab seperti yang di atas. Caranya sama, kita pilih yang ini. Kemudian misalnya ini kita akan menguraikan tentang KTSP di halaman 10 ini. Dan yang kedua ini misalnya teori belajar. Oke, ini pengetikannya masih huruf kapital semua. Kita bisa mengubahnya dengan cara memblok, kemudian menekan shift, tombol shift dan F3 secara bersama-sama, maka akan berubah. Ya, nah, seperti itu, sesuai yang kita inginkan. Kemudian tekan tab sekali lagi, karena ini ada di halaman 15. Dan seterusnya, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Kalau ada yang sub-tab yang lain silakan dibuat, tapi kalau tidak ada ya sampai di situ. Nah, kalau mau kembali ke bab 3 misalnya, samakan juga seperti yang di atasnya dengan cara kembalikan kursornya sama dengan yang di atas dengan cara backspace sampai
kursornya sejajar dengan bab 1, bab 2. Baru kita ketik lagi bab 3. Jadi misalnya bab 3 ini pembahasan. Ini misal saja. Dan kita tekan bab sekali. Ini ada di halaman 18. Ini juga karena ini ada subbab, maka kita menggunakan numbering. Misalnya hasil, maaf ini artinya hasil temuan ya, sama dari 19. Nah, misalnya di hasil ini akan ada subnya lagi, maka kita setelah berada di bawah ini, huruf B ini kita hapus B-nya dengan backslash, lalu kita buat numbering yang menggunakan angka yang ini. Yang ini boleh juga, atau yang ini. Ya. Oke, lanjut. Misalnya ini hasilnya apa, kita ketikkan ya. Dan seterusnya. Ini hasilnya apa lagi? Kalau perlu pakai sub, tapi kalau tidak ya tidak usah dibuat seperti ini. Ya kan? Oh ya, jangan lupa tekan tab untuk membuat nomornya. Misalnya di sini 20, ini juga tab lagi 21 misalnya. Dan seterusnya ya, tinggal kita keperluannya seperti apa. Kalau ingin membuat sejajar lagi ya hapus saja dengan backslash sampai misalnya ini bab 4 simpulan saran ya, itu tergantung dari kebutuhan isi dokumen kita ya, seperti itu. Nah, ini ada di 6 ya, seperti itu teman-teman. Dan kita tinggal membuat biar ini lebih rapi lagi, kita samakan spasinya, kita blok semua, kemudian kita pilih spasinya 1,5 ini. Oke. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Oke teman-teman, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi kita ya. Kalau memang dirasa bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan share agar teman-teman yang lain juga nanti bisa mendapatkan manfaat yang sama dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.